Perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah penuh bahaya. Beliau dan sahabatnya, Abu Bakar, menghadapi banyak ancaman. Salah satu ancaman datang dari gurun pasir yang kering seekor ular berbisa. Saat mereka mencari perlindungan di Gua Tower, ular itu menggigit Abu Bakar, menancapkan taringnya ke kulitnya. Ketakutan mencengkeram mereka berdua. Perjalanan ini sangat penting, dan kehilangan Abu Bakar akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Di saat krisis ini, Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang tak terduga. Beliau mengoleskan air liurnya ke luka Abu Bakar. Tindakan ini, yang berakar dari tradisi kuno, menunjukkan dalamnya kasih sayang dan keteguhan iman beliau. Kisah ini, yang diturunkan dari generasi ke generasi, menyoroti ikatan yang erat antara Nabi dan sahabat setianya. Ini menjadi bukti kuat tantangan yang mereka hadapi dan keajaiban keselamatan mereka. Namun, penting untuk memahami peristiwa ini dalam konteks sejarahnya. Kita harus ingat bahwa praktik medis telah berkembang pesat sejak zaman Nabi. Meskipun kisah penyembuhan Abu Bakar sangat kuat, ini bukan panduan untuk perawatan medis modern. Saat ini, kita memiliki akses ke pengetahuan dan perawatan medis yang canggih. Antibiotik, antiseptik, dan protokol perawatan luka yang canggih adalah standar. Kemajuan ini telah secara dramatis meningkatkan kemampuan kita untuk mengobati infeksi dan mempercepat penyembuhan. Mengoleskan air liur ke luka, meskipun memiliki khasiat bawaan, membawa risiko yang signifikan di dunia modern. Mulut kita adalah rumah bagi ekosistem bakteri yang kompleks. Meskipun banyak yang tidak berbahaya, beberapa dapat menyebabkan infeksi, terutama pada luka terbuka. Potensi masuknya bakteri berbahaya melebihi potensi manfaat yang mungkin ditawarkan air liur dalam konteks medis modern. Oleh karena itu, meskipun pengobatan tradisional memiliki makna sejarah dan budaya, penting untuk memprioritaskan pengobatan berbasis bukti. Mencari pertolongan medis profesional untuk setiap cedera atau penyakit sangat penting untuk memastikan perawatan yang tepat dan mencegah komplikasi. Meskipun mengoleskan air liur ke luka tidak disarankan saat ini, eksplorasi ilmiah mengungkapkan wawasan menarik tentang khasiat bawaannya. Air liur bukan hanya cairan pencernaan, tetapi juga campuran kompleks enzim, protein, dan agen antimikroba. Komponen-komponen ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mulut, dan yang menarik, menunjukkan sifat-sifat yang berkontribusi pada penyembuhan luka. Salah satu komponen kuncinya adalah histatin, protein kecil dengan aktivitas antimikroba yang kuat. Histatin secara efektif menargetkan spektrum bakteri yang luas, termasuk yang biasa ditemukan di mulut dan di kulit. Penemuan ini, yang didukung oleh banyak penelitian ilmiah, menjelaskan penggunaan tradisional air liur untuk perawatan luka. Memahami sifat-sifat ini memungkinkan kita untuk menghargai konteks sejarah penggunaan air liur untuk penyembuhan. Namun, penting untuk diingat bahwa sifat-sifat ini seringkali tidak cukup untuk melawan infeksi secara efektif di lingkungan modern. Peran histatin dalam kesehatan mulut sangat penting. Ia bertindak sebagai garis pertahanan pertama melawan bakteri berbahaya, mencegah pertumbuhan berlebih dan menjaga keseimbangan mikrobioma mulut. Studi telah menunjukkan bahwa histatin dapat secara efektif membunuh berbagai bakteri, termasuk yang bertanggung jawab atas kerusakan gigi dan penyakit gusi. Mekanisme histatin menetralkan bakteri sangat menarik. Ia mengganggu membran sel bakteri, menciptakan pori-pori yang membahayakan integritas sel. Gangguan ini secara efektif membunuh bakteri, mencegahnya menyebabkan infeksi. Lebih lanjut, histatin menunjukkan sifat anti-jamur dan antivirus, menyoroti keserbagunaannya dalam melindungi rongga mulut kita. Aktivitas spektrum luas ini menggarisbawahi pentingnya air liur dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Bagian 5. Melampaui bakteri, peran air liur dalam penyembuhan luka. Manfaat air liur melampaui aksi antimikrobanya. Ia mengandung faktor-faktor yang mendorong pembekuan darah, langkah penting dalam penyembuhan luka. Faktor-faktor ini, yang dilepaskan dari trombosit, memulai serangkaian peristiwa yang menghentikan pendarahan dan membentuk gumpalan pelindung di atas luka. Selain itu, air liur mengandung faktor pertumbuhan, protein yang merangsang pertumbuhan sel dan perbaikan jaringan. Faktor pertumbuhan ini mempercepat proses penyembuhan dengan mendorong pembentukan pembuluh darah baru dan kolagen, komponen penting kulit yang sehat.
Kehadiran faktor-faktor penyembuhan ini menjelaskan mengapa luka di dalam mulut sering sembuh lebih cepat daripada luka di kulit. Mandi jaringan mulut secara konstan dalam air liur menciptakan lingkungan yang optimal untuk penyembuhan cepat. Bagian 6. Puasa dan peningkatan penyembuhan, perspektif sejarah. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah mengaitkan puasa dengan peningkatan penyembuhan. Puasa, yang sering dipraktikkan karena alasan agama atau spiritual, melibatkan pantangan dari makanan dan, dalam beberapa kasus, air untuk jangka waktu tertentu. Praktik ini, menurut kepercayaan tradisional, memurnikan tubuh dan meningkatkan kemampuan penyembuhan alaminya. Meskipun bukti ilmiah yang mendukung klaim ini terbatas, catatan anekdotal dan teks sejarah menunjukkan kemungkinan hubungan antara puasa dan peningkatan hasil penyembuhan. Catatan ini sering menyoroti kemurnian cairan tubuh orang yang berpuasa, termasuk air liur. Penting untuk mendekati perspektif sejarah ini dengan pandangan yang seimbang. Meskipun puasa dapat menawarkan manfaat kesehatan tertentu, termasuk potensi peningkatan dalam mekanisme perbaikan sel, menghubungkan sifat penyembuhan spesifik dengan air liur selama puasa memerlukan penyelidikan ilmiah lebih lanjut. Bagian 7. Air liur orang yang berpuasa, wawasan Ibnu Sina. Ibnu Sina, dokter dan filsuf Persia yang terkenal, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dunia kedokteran. Dalam karyanya yang monumental, The Canon of Medicine, ia mengeksplorasi berbagai aspek kesehatan dan penyembuhan, termasuk potensi manfaat air liur, terutama selama puasa. Ibnu Sina menyarankan bahwa air liur orang yang berpuasa memiliki khasiat unik, menghubungkan kemanjurannya dengan keadaan pemurnian tubuh selama puasa. Ia percaya bahwa air liur murni ini dapat mengobati berbagai penyakit, mulai dari sakit telinga hingga infeksi kulit. Meskipun pengamatan Ibnu Sina berasal dari pengetahuan medisnya yang luas dan pengamatan yang tajam, penting untuk diingat bahwa pemahaman ilmiah telah berkembang pesat sejak zamannya. Menghubungkan sifat penyembuhan spesifik dengan air liur selama puasa memerlukan penelitian ilmiah yang ketat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat medis. Bagian 8. Pengobatan modern dan kearifan masa lalu. Saat kita mempelajari dunia air liur yang menarik dan penggunaannya secara historis, penting untuk menyeimbangkan antara menghormati kearifan tradisional dan merangkul kemajuan medis modern. Sementara praktik kuno menawarkan wawasan berharga tentang pemahaman nenek moyang kita tentang kesehatan dan penyembuhan, kita harus memprioritaskan pengobatan berbasis bukti. Kisah Nabi Muhammad dan gigitan ular Abu Bakar menyoroti pentingnya iman dan hubungan manusia di masa krisis. Namun, penting untuk menyadari bahwa praktik medis telah berkembang pesat sejak saat itu. Meskipun air liur memiliki sifat bawaan yang berkontribusi pada penyembuhan luka, potensi risiko yang terkait dengan aplikasinya, terutama di dunia saat ini, melebihi potensi manfaatnya. Mencari pertolongan medis segera untuk cedera atau penyakit sangat penting untuk memastikan perawatan yang optimal dan mencegah komplikasi. Bagian 9. Kesimpulan, menghormati tradisi, merangkul kemajuan. Eksplorasi sifat penyembuhan air liur mengungkapkan persimpangan yang menarik antara sains, sejarah, dan iman. Sementara praktik tradisional menawarkan wawasan berharga tentang pemahaman nenek moyang kita tentang dunia alami, kita harus mendekatinya dengan perspektif yang kritis dan terinformasi. Pengobatan modern, yang didukung oleh penelitian ilmiah yang ketat dan kemajuan teknologi, memberi kita cara yang paling efektif dan aman untuk mengobati cedera dan penyakit. Menghormati kearifan tradisional, sambil merangkul kemajuan pengobatan modern, memungkinkan kita untuk menavigasi kompleksitas kesehatan dan penyembuhan dengan cara yang seimbang dan bertanggung jawab.